Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggoro dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Agama Islam. Saya akan membuka presentasi kelompok saya secara online karena ada sebuah virus yang menyebar di dunia ini, yaitu COVID-19. Materi pembahasan saya kali ini yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan itu ada 3 sifat. Yang pertama wawasan benua, wawasan dirgantara, dan satu lagi wawasan bahari. Pada tahun 1966 mengganti nama dengan wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Baik, setelah ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Nurjaya. Di sini saya akan membahas tentang apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggapan indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara melihat atau cara tanggap indrawi. Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara juga dapat diartikan cara pandang bangsa Indonesia yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sejarahnya, dan lingkungan alamnya. Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada filsafat dan ideologi yang dianutnya, sejarahnya, dan lingkungan alamnya. Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Dalam gerak pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, juga dikenal adanya wawasan Nusantara yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang meliputi 1. Kesatuan politik, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, kesatuan sosial budaya, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang ketiga, kesatuan ekonomi, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu kesatuan pertahanan keamanan, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Saya akan memaparkan poin B, yaitu sifat atau ciri-ciri wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki 2 sifat atau ciri, yaitu 1. Manunggal, maksud keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Segenap aspek kehidupan sosial itu selalu menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang sesuai dengan makna sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari negara Pancasila. Manunggal meliputi 1. Manunggal di bidang wilayah. Maksudnya wilayah Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan atau selat. Harus dijaga dan diusahakan tetap menjadi satu perpulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. 2. Manunggal di bidang bangsa. Bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan berbicara di dalam
berbagai macam bahasa daerah dan meyakini berbagai macam agama dan kepercayaan. Yang ketiga, Manunggal di bidang ideologi, bahwa bangsa Indonesia bersifat bineka, dituntut demi tetap utuhnya untuk memiliki dan menganut satu ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang melandai, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tercapainya cita-cita nasional, suatu syarat mutlak yang menjadi konsekuensi dari wujud dan ciri-ciri sifat khas alamnya. Yang keempat, Manunggal di bidang politik, karena bangsa Indonesia hanya menganut satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Maka di bidang politik yang menitik beratkan pada program and achievement orientation. Yang kelima, Manunggal di bidang ekonomi, bahwa kekayaan wilayah bangsa baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat pembangunan ekonomi harus sama setidak-tidaknya prima di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah di dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. Yang keenam, Manunggal di bidang sosial, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa, harus merupakan satu kehidupan homogen dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, serta keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang ketujuh, Manunggal di bidang kebudayaan, bahwa kebudayaan Indonesia adalah satu corak ragam budaya, menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan. Yang kedelapan, Manunggal di bidang pertahanan dan keamanan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara harus merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama di dalam rangka pembelaian negara dan bangsa. Yang kesembilan, Manunggal di bidang psikologi, bahwa secara psikologi bangsa Indonesia merasa dirinya satu, merasa senasib dan sepenanggungan sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu niat tekad di dalam usaha, merupakan faktor bisa mengubah perasaan. Yang ke-10, berkesinambungan, bahwa selain orientasi hidup, Manunggal harus juga berimbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua, untuk menyeluruh, artinya untuk menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Terima kasih. Manunggal di bidang ekonomi, bahwa kekayaan wilayah bangsa baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat pembangunan ekonomi harus sama setidak-tidaknya prima di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah di dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. Yang keenam, Manunggal di bidang sosial,
bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa harus merupakan satu kehidupan homogen dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata serta keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang ketujuh, manunggal di bidang kebudayaan, bahwa kebudayaan Indonesia adalah satu corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan. Yang kedelapan, manunggal di bidang pertahanan dan keamanan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara harus merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama di dalam rangka pembelaian negara dan bangsa. Yang kesembilan, manunggal di bidang psikologi, bahwa secara psikologi bangsa Indonesia merasa dirinya satu, merasa senasib dan sepenanggungan sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu niat tekad di dalam usaha, merupakan faktor bisa mengubah perasaan. Yang ke-10, berkesinambungan, bahwa selain orientasi hidup manunggal harus juga berimbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua, untuk menyeluruh, artinya untuk menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa. Saya, Siti Izzatul Mardiah, akan menjelaskan tentang zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dan garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya seperti kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Yang kedua, fungsi zona ekonomi eksklusif adalah mempertegas batas-batas negara di wilayah perairan sehingga kekayaan negara yang ada di dalam wilayah tersebut tidak bisa dieksploitasi oleh pihak-pihak negara. Wilayah Nusantara menurut Lemhanas mempunyai letak geografis yang khas, yaitu sebagai inti dari posisi silang dunia yang mempunyai pengaruh besar dalam tata kehidupan dan sifat perkehidupan nasional. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain yang pertama, dengan posisi silang tersebut, maka Nusantara mau tidak mau melalui lalu lintas dari aspek-aspek kehidupan sosial. Yang kedua, hubungan antar bangsa selalu melandas diri pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Dan yang ketiga, dengan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional, masing-masing bangsa menghendaki adanya satu jaminan pasti yang akan banyak didukung oleh bidang politik atau ideologi. Dan yang terakhir, yang keempat, kesatuan wilayah Nusantara ternyata juga mendapat karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan yang melimpah, tenaga kerja yang banyak, serta murah, pasaran yang luas hasil bagi industri modern sehingga merupakan daya tarik bagi negara-negara yang tidak mempunyai unsur-unsur tersebut. Saya Ali Syafiatul Rahim dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempresentasikan di poin B, yaitu persetujuan tentang garis batas landas kontinen dan laut wilayah. Baik. Kemajuan teknologi memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi
eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, sehingga pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk mengamankan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasionalnya. Pemerintah Indonesia juga merasa perlu menyelesaikan soal-soal landas kontinen dengan negara tetangga sebelum ditemukan deposit agar penyelesaiannya lebih mudah. Perjanjian garis landas kontingen yang pertama berhasil diadakan dengan Malaysia, yang mana Malaysia itu negara tetangga Indonesia pada bulan Oktober 1969. Kemudian disusul dengan penandatanganan perjanjian dengan negara tetangga lain, yaitu Perjanjian RI Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka dan di Laut Cina Selatan yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 November 1969. Yang pertama. Yang kedua perjanjian RI Thailand tentang landas kontinen Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman ditandatangani 17 Desember 1971 yang mulai berlaku 7 April 1972. Terus yang ketiga ini persetujuan RI Malaysia dan Thailand mengenai landas kontingen bagian utara pada tanggal 21 Desember 1991 dan berlaku 16 Juli 1973. Oke, baik. Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengadakan perjanjian garis batas laut wilayah dan perjanjian perbatasan meliputi perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga antara lain. 1. Perjanjian RI Malaysia dengan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka yang ditandatangani 17 Maret 1970. Yang kedua, perjanjian RI Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973. Yang ketiga, perjanjian RI Austria mengenai garis-garis batas tertentu antara Papua New Guinea yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 1973. Nah, sekarang manfaat mengetahui isi perjanjian garis batas laut wilayah dan perjanjian perbatasan dengan negara tetangga. Nah, jadi ini manfaat mempelajari materi di poin D ini itu kita jadi mengetahui yang sebelumnya belum mengetahui, sekarang jadi tahu setelah dijelaskan tadi. Jadi mengetahui isi perjanjian garis batas laut wilayah dan perjanjian perbatasan dengan negara tetangga. Begitulah hasil pengertian dari wawasan Nusantara. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri apa itu wawasan Nusantara. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.